Oke, udah pada buka semua kan? Oke, di sini saya mau menjelaskan tentang namanya solid principle. Ada yang pernah dengar? Acung dan Rahman? Ada yang pernah dengar? Solid principle itu apa? Apakah ini adalah sebuah self improvement untuk kita biar solid? Gimana jargonnya solid gitu? Enggak. Di sini solid itu ada 5 ya. Yang pertama adalah single responsibility, ada open atau close, kemudian ada list of substitution, terus ada interface segregation, dan kemudian dependency inversion. Nah, apa ini istilah baru nih, ya kan? Bingung dah itu apa nih. Jadi sekedar apa ya, kasih tahu di awal, ini tuh sebenarnya lanjutan dari materi OOP ya. Nanti bisa saya lanjutin. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu. Nah, ini biodata singkat saya. Ya, saya ngakunya software engineer ya. Kita main ngaku-ngakuan aja. Terus ada, ya itu bisa dilihat dari nama sampai keahlian saya apa. Nama atau hidup juga mungkin setiap orang kan pasti punya ya. Bisa dicontoh atau misalkan punya yang lebih bagus nggak apa-apa. Oke, sebelum mulai, nah ini minimal pernah mempelajari OOP. Nah ini kan kita kan mahasiswa semester akhir nih, ya kan? Atau yang apa namanya masih hangat-hangat lah gitu kan, apa namanya keilmuannya ya kan masih hangat-hangat ngambil apa namanya ilmu dari kampusnya gitu kan. Nah ini lanjutan dari OOP gitu. OOP itu ada apa aja bisa dilihat tuh, ada enkapsulasi sampai polimorfism. Oke, lanjut. Di sini ada solid principle. Apa itu solid? Nah, solid itu merupakan sebuah prinsip ya. Jadi ini sebuah prinsip, bukan semacam kayak kaidah baku atau kaidah wajib yang harus ikuti, saklek gitu, aturan, bukan. Ini sebuah prinsip. Siapa yang menciptakan? Yang menciptakan itu para developer yang ahli di bidangnya. Nah, tujuannya apa? Solid ini digunakan untuk kita membuat suatu aplikasi itu dia itu sifatnya kukuh, ya kan? Atau sifatnya itu dia utuh dalam satu kesatuan dengan kompleksitas yang tinggi. Nah, kemudian dengan solid ini kita dapat membantu khususnya kita ya para pembuat aplikasi ini untuk menuliskan kode yang rapi ya. Rapi kita bisa dilihat rapinya itu seperti apa, dan kalau rapi kan enak ya, bisa di manage, bisa dikembangkan, bisa diperbaiki, mudah mencarinya ya. Nanti kita bisa lihat seperti apa. Oke, lanjut. Nah, di sini terus kita misalkan udah mempelajari nih OOP atau menguasai OOP. Terus apakah perlu untuk mempelajari solid? Nah, di sini jawabannya apa? Ya, tentu saja. Karena pada dasarnya OOP dan solid itu dua hal yang berbeda. Jadi jangan bayangkan OOP, Object Oriented Programming, kalau nggak tahu ya, pemrograman berbasiskan objek ya. Ada kelas ya kan, ada ada kelas, ada objek ya kan, punya atribut, punya metode segala macam ya kan, punya pewarisan, kapsulasi segala macam ya kan. Nah, OOP itu sebuah paradigma yang saya jelaskan tadi. Nah, sedangkan kalau solid itu adalah sebuah prinsip yang dipegang oleh para developer ya, yang ahli di bidangnya. Oke, sampai saat ini mungkin paham ya antara OOP sama solid. Yang pertama nih, solid yang kita bahas itu adalah single responsibility. Nah, SRP ini mungkin jadi prinsip yang paling mudah diterapkan. Ya, ini kita baca. Ini sederhananya mengatur tanggung jawab dari sebuah entitas yang berada dalam sebuah proyek. Dalam hal ini adalah sebuah modul atau kelas untuk memenuhi kebutuhan dari aktor. Jadi sebenarnya sederhananya seperti ini sih. Jadi setiap entitas itu ya bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Ya, entitas itu bisa dikatakan sebagai mungkin aktor lah, mungkin user lah, ya kan, atau kelas gitu kan. Kalau di OP kan, nah dia mengatur tanggung jawabnya diri sendiri. Jangan dia mengatur tanggung jawab punya orang lain seperti itu. Nah, di sini ada kutipan dari Uncle Bob ya, atau Robert Cecil Martin. A module should be responsible to one and only one actor. Ini teorinya mungkin agak pusing ya. Ya, saya kasih ilustrasi. Di sini ada gambar robot. Ya, robot itu yang pertama yang sebelah kiri itu yang tidak baik. Contohnya adalah dia bisa apa? Dia seorang koki, kasir, satpam, dirangkap semua jadi satu. Itu nggak bagus, ya kan? Multitasking, multi talent itu bagus. Cuman kalau terlalu over multi talent kan juga nggak bagus. Makanya jangan jadi generalis, ya kan? Generalis yang terlampau banyak, jadilah spesialis atau jadilah maestro di bidangnya sendiri gitu. Oke.
Nah di sini makanya yang bagus itu ya sendiri-sendiri. Ada yang seorang koki, ada yang seorang kasir, ya kan, ada yang seorang supir, satpam dan sebagainya. Ini ilustrasinya. Nah jadi sudah jelas. Jadi setiap kelas itu atau entitas itu dia bertanggung jawab pada dirinya sendiri, ya. Nah ini contohnya nih. Saya punya semacam udah belajar kelas diagram kan? Harusnya udah. Kelas diagram. Saya punya kelas diagram namanya itu order, ya, sebelah kiri. Nah, itu tuh ada macam-macam tuh metodenya tuh, banyak tuh kan. Ada calculated total sum, ya kan, ada get items, ya kan, ada get item count, sampai get monthly history, ya. Itu dia nggak bertanggung jawab pada dirinya sendiri, ya. Semuanya diambil. Makanya ketika kita menerapkan namanya SRP, ya, jadinya seperti yang di bawah tuh. Jadi menjadi 3 kelas, ya. Ya mungkin ini kayak wah dasar nih cuma dibagi per tupoksi. Ya ini memang prinsipnya seperti ini karena banyak kejadian di lapangan itu yang developer itu jadi satu entitas, ya kan. Kalau nge-manage misalkan kayak digabungin satu file semua atau satu controller semua kan bingung tuh line berapa tuh, ya kan. Mungkin ke line 700 atau line 800 sekian gitu kan, kita susah nge-manage-nya kan. Makanya dibagi per entitas. Dia memiliki tanggung jawab masing-masing. Makanya di sini ada order viewer dan order history, ya. Nah ini contoh kodenya nih, mungkin bisa di zoom atau enggak tempelin, muka saya juga terlalu panjang ya kodenya ya. Jadi di sini, nah yang sebelumnya itu yang sebelah kiri dia tuh dibagi jadi di dalam satu kelas sendiri ya, makanya nggak clean, ya. Makanya Solid ini sebenarnya nanti menjerumusnya ke clean code sama clean arsitektur. Nah mungkin Solid ini nanti menjadi clean code, ya kan. Nanti ketika misalkan teman-teman udah belajar ke clean arsitektur, nanti ada yang namanya design pattern. Itu beda lagi nanti. Nah, di sini contohnya order itu ada turunannya tuh, ya kan, banyak. Nah, ini nggak clean. Makanya sesuai bagian yang sebelumnya, nanti dipecah jadi beberapa kelas entitas, ya. Makanya di sini sebelah kanan itu ada order history sama order viewer. Nah, ini udah clean nih kalau kayak gini, ya kan. Ini contoh yang satu, untuk yang SRP. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, open close principle. Ya, ini agak cepat aja, materinya lumayan banyak ya, ada 5 kalau misalkan dijelasin secara detail. Mungkin waktunya nggak cukup karena kita udah marah juga. Nah, open principle ini open, close, terbuka dan tertutup. Maksudnya apa? Terbuka di sini itu adalah terbuka untuk ditambahkan. Nah, namanya sifat aplikasi itu kan dia bisa ditambahkan fitur, bisa ditambahkan modul, ya kan. Jadi memang terbuka untuk adanya modifikasi, ya, atau ditambahkan dengan spesifikasi baru, ya. Kemudian ada dia sifatnya itu tertutup, ya. Tertutup untuk dimodifikasi. Ya, misalkan ketika menambahkan spesifikasi baru, jadi dia tidak perlu namanya mengubah dan modifikasi sistem yang telah ada, gitu. Terus, nah ini kita main ilustrasi aja, mungkin biar gampang untuk mencernanya ya. Di sini ada apa tuh istilahnya? Saya bisa memasak. Setelah upgrade, memasaknya hilang tuh, ya kan? Sekarang jadi bisanya ngecat doang, ya. Sedangkan sifatnya upgrade itu adalah dia menambah fitur baru, jangan menghilangkan fitur yang telah ada. Makanya di sebelah kanan itu, setelah dia bisa memasak, setelah upgrade dia bisa memasak dan mengecat. Nah, itu salah satu ilustrasinya ya. Nah, contohnya di sini nih. Nah, di sini itu ada bagan ya, ada kelas diagram lagi. Bukan kelas diagram, ada bagan, ya kan. Nah, di sini ada namanya sinema ya. Ini sinema kita nggak perlu bingung ya. Kita kan sering beberapa sini mungkin yang sering nonton bioskop. Nah, sinema itu pasti punya beberapa jenis, ya kan. Ada jenisnya itu standar, ada jenisnya itu deluxe, premium, ya kan. Terus ada lagi misalkan itu yang couple sinema tuh ada tuh. Nah, terus di sini ada semacam kayak behavior atau tingkah laku yang dilakukan. Apa itu? Yaitu adalah cinema calculation. Jadi menghitung yang namanya itu adalah admin fee, ya. Nah, ketika misalkan ada seperti ini, kalau kita tidak menerapkan namanya open atau close principle, ya, nanti hasilnya akan susah di manage, ya kan. Nah, makanya ketika kita menerapkan open close ini, nanti akan hasilnya seperti di bawah. Jadi yang sebelumnya
cinema calculation itu menjadi satu entitas sendiri, ya kan, nanti itu akan menjadi sebuah behavior atau semacam kayak metode yang ada di cinema, ya. Nanti ketika misalkan ada semacam kayak standar cinema, ada deluxe, ada beberapa jenisnya lain itu, nanti tinggal mengambil dari parentnya saja, ya kan, yaitu cinema. Oke, ini contohnya nih. Ini contoh yang sebelah kiri itu yang tidak baik. Di kelas cinema, ya, kita bikin semacam metode atau function, ya kan, yaitu adalah calculate admin fee, ya, di mana dia menerima sebuah parameter itu adalah cinema, instan cinema, ya. Nah, itu nggak baik karena apa? Dia menambahkan namanya if, ya kan, pengkondisian, ya. Harus di if dulu apakah dia standar, terus kalau misalkan bukan masuk lagi yang ke else if, ya kan, apakah dia deluxe, ya kan, terus yang kemudian di else if lagi apakah dia premium. Nah, ini nggak baik karena apa? Ketika nanti ada nambahan baru, ya kan, ya dia harus menambahkan else if-nya di sini, gitu. Sedangkan kalau misalkan kita menerapkan open clause principle ini, nanti lihat yang sebelah kanan, nah nanti itu dibagi per kelas sendiri. Nah, itu bisa dilihat tuh. Kita bikin namanya itu abstract class. Ada yang tahu abstract class itu apa? Apa bedanya sama interface, ya kan? Kalau interface itu ibaratnya kayak kita bikin kelas blueprint, ya, atau prototype lah. Atau misalnya blueprint itu bisa dikatakan sebagai kerangka doang, ya. Kerangka, ya kan, kita bikin nama kelas interface-nya misalkan kayak gini nih, cinema gitu kan. Nah, terus kita bikin misalkan perilakunya itu apa di sini? Calculate admin fee, ya kan. Nah, itu kalau misalkan kita bikin interface, ya kan, kita nggak bisa mendeskripsikan isi dari kondisinya itu apa. Maksudnya isi dari fungsinya itu apa, ya kan. Atau isi dari behaviornya itu apa, kita nggak bisa, ya kan. Sedangkan abstract class itu, ya kan, keunggulannya apa? Kita bisa membuat semacam ini kelas constructor, ada kelas constructor. Nah, mungkin kalau ada istilah bingung nanti bisa diklik lagi. Sampai mungkin PPT ini bisa bermanfaat ya buat kalian, ya, ketika sudah mempelajari OP. Nah, itu ya. Jadi kalau misalkan abstrak class itu kalian bisa bikin semacam kayak namanya abstrak ini apa namanya? Konstruktor, kelas konstruktor, ya. Apa itu kelas konstruktor, ya kan? Jadi ketika kita bikin kelas, ketika kelas itu dipanggil, jadi itu metode atau fungsi yang pertama kali akan dieksekusi, ya. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, di sini makanya dibagi menjadi standar cinema, dibagi menjadi deluxe cinema, dibagi jadi premium cinema. Nah, itu ada extend. Extend itu menandakan sebagai dia mengambil atau mengacu, ya kan, dari kelas yang mana, ya kan. Nah, kalau kita pakainya extend, jadi dia merujuk ke sebuah abstrak class. Kalau misalkan dia pakainya implement, ya kan, dia merujuknya sebagai interface class, mungkin seperti itu, ya. Nah, itu nanti ada yang namanya overriding, ya. Overriding itu dia mengambil dari metode dari yang abstrak class tadi yang dipanggil. Makanya di abstrak class itu kan ada namanya calculate admin fee, ya kan. Ketika dipanggil, di extend dari kelas turunannya, ya kan, katakan sebagai standar cinema, ya kan. Nanti dia akan mengoverriding tingkah laku atau behavior dari induknya seperti itu. Makanya di sini ada calculate fee bisa dipakai di setiap kategori kelas, ya, kategori cinema. Oke. Ini adalah satu contoh yang OCP, ya, open clause principle. Nah, di sini yang ketiga ada Liskov substitution principle, LSP. Nah, ini sebuah aturan di mana hierarki pewarisan. Hal ini mengharuskan kita untuk mendesain kelas-kelas yang kita miliki, sehingga ketergantungan antar klien dapat disubstitusikan tanpa klien mengetahui tentang perubahan. Jadi seolah-olah gini, kita punya beberapa semacam kayak hierarki pewarisan, ya kan? Tapi seolah-olah tuh klien atau user tuh tidak menyadari bahwa kita tuh ada perubahan loh di situ loh, ya kan. Jadi secara langsung memang targetnya ke sana, biar user atau klien itu tidak mengetahui, ya. Terus di sini mungkin langsung ilustrasi aja. Contohnya misalkan di sini ada saya Diko. Ini mungkin katakanlah ibunya, ya, dia bisa membuat teh, ya kan. Terus di situ ada namanya tuh Oding, dia anaknya si Diko kan. Otomatis kalau misalkan dia anaknya si Diko, ya kan, berarti si Oding ini bisa buat teh juga dong harusnya kan. Nah, di sini ternyata
si Oding itu nggak ada, si Diko itu nggak ada. Nah si Oding ini diminta tolong buat bikin teh ya, ternyata nggak bisa. Saya tidak bisa, tapi ini ada air gitu kan, wah nggak cocok ini kan, makanya nggak bisa. Nah, terus lanjut. Nah, di sini ada beberapa karakternya ya, atau misalkan beberapa aturan yang harus dipatuhi. Bisa di skip aja, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini contoh kasusnya nih. Nah, mungkin nih relate sama kita belanja di e-commerce ya. Entah itu yang oranye, entah itu yang hijau atau yang biru ya kan. Ini relate nih. Ini ada entitas produk ya. Terus produk itu ada yang sifatnya itu expired sama nggak expired kan. Bisa dilihat yang sebelah kiri atas. Misalkan ada vegetable. Vegetable itu adalah turunannya dari produk ya kan. Produknya itu produk sayuran ya, vegetable ya. Nah, dia itu punya expired ya kan, pasti. Terus dia punya namanya nama. Sedangkan yang sebelahnya itu entitasnya adalah smartphone. Smartphone itu punya expired nggak? Nggak ada kan. Ya paling expirednya kalau rusak ya bukan berarti dari expired dia nggak bisa dipakai gitu kan. Itu masalah pengguna dari si usernya gitu kan. Makanya ini nggak bisa. Makanya dari LSP ini kita coba semacam kayak buat seolah-olah itu ada perubahan dari segi developmentnya, tapi user pun nggak mengetahui, nggak sadar gitu kan. Nah makanya di sini kita bikin semacam kayak food product ya. Di sebelah kanan ada tuh produk, turunannya punya food product nanti baru ke vegetable. Sedangkan yang smartphone langsung aja ambil behavior dari yang si produk. Kebayang? Salah kebayang ya. Nah ini contoh kodenya. Jadi nanti yang sebelah kanan tuh ada food product tuh extend dari produk ya kan, ngambil dari superclass si produk. Sedangkan nanti vegetable tinggal ngambil dari extend dari si food product seperti itu. Memang kalau OP itu kayak sambung menyambung ya, ini manggil ke sini, nanti ini adalah cucunya dari sini gitu kan. Ya memang objek oriented itu berdasarkan dari kehidupan nyata gitu kan. Nanti ada superclass atau dari induk ke nanti pewarisan punya anak segala macam itu. Memang konsepnya seperti itu. Terus di sini ada interface segregation principle. Nah ini tujuannya untuk mengurangi jumlah ketergantungan sebuah kelas terhadap interface kelas yang tidak dibutuhkan. Jadi memang faktanya itu di lapangan banyak sebuah kelas dia tuh bergantung dengan kelas yang lain tuh pasti ya kan. Tapi jumlah kebergantungannya ini bisa dikatakan banyak, terus nggak optimal gitu kan, dan perlu dikurangi. Terus kenapa penting ya? Nah jadi kalau bisa itu kelas itu kan pasti dia membutuhkan satu atau dua kelas dari kelas yang lain. Nah kebergantungan ini akan semakin bertambah seiring bertambah jumlahnya fungsi dan properti di kelas yang dibutuhkan. Oke, kita langsung ilustrasi aja ya. Nah, ini contohnya nih. Makanya itu interface segregation itu dia nggak bisa ngemukul rata semua kelas itu harus bergantung pada kelas yang ada gitu kan. Kalau bisa kelasnya itu dipecah lagi, gimana caranya itu sesuai dengan karakter setiap kelas-kelas yang ada. Contohnya di sini ada ilustrasinya itu kita punya robotnya itu harus bisa berputar, harus bisa angkat tangan, harus bisa terbang ya kan. Nah kan karakter robotnya kan beda-beda tuh. Kalau yang punya sayap ya pasti bisa terbang. Kalau yang punya tangan ya kan pasti bisa angkat tangan. Kalau misalkan yang punya badan pasti bisa berputar gitu kan. Nah makanya di sini nanti hasilnya itu dia akan menjadi entitas-entitas baru ya kan, sesuai dengan karakter dari si robotnya itu. Nah, contoh kodenya deh atau contoh kelasnya dulu diagramnya. Nah, contohnya seperti ini nih, kita punya semacam namanya itu vehicle interface ya, atau interface tentang kendaraan nih, ya kan. Kendaraan itu bisa drive, bisa jalan, ya kan, stop, bisa berhenti, bisa refuel, atau bisa isi ulang, bakar, ya kan. Terus ada open doors, ya kan. Nah, nggak semua kendaraan itu bisa open doors, ya kan. Bisa dibuka pintunya.
Contohnya itu turunannya kita bisa lihat motorcycle. Motorcycle nggak bisa dibuka pintunya, ya kan? Tinggal naikin, duduk gitu kan, nggak bisa. Jadi ini nggak bisa nih, ya kan? Kalau misalkan kita apa namanya kasusnya seperti ini, kita punya abstrak class tentang vehicle tapi ada open doors di situ kan nggak bisa. Makanya yang di apa namanya yang entitas yang sebelahnya itu yang car dia bisa open doors ya kan karena emang dia punya perilakunya. Nah, gimana caranya ya kan? Nah, di sini open doors itu jadi interface sendiri. Makanya nggak usah ragu, nggak usah kayak takut ya kan. Kita buat interface baru aja gitu. Kita pecah lagi gimana caranya biar ini tuh nggak kebergantungan yang sangat apa ya jauh gitu kan. Kita pecah lagi aja nggak apa-apa. Nah, di sini makanya ada semacam kayak door interface ya. Nah, di sini ada metodenya itu adalah open doors. Nah, ini baru bisa dipakai di yang car ya. Makanya motorcycle itu kalau misalkan dia merujuk ke superclassnya si siapa? Vehicle interface ya kan. Dia bisa ya kan. Oke, bagus seperti itu. Nah, ini contohnya nih, kodenya. Kenapa pakai Java? Sebenarnya bahasa pemrograman lain pun bisa ya OOP ya. Mungkin karakternya beda-beda. Ada yang pakai Golang bisa nggak pakai OOP gitu kan? Bisa. Cuma nanti diakalin, dia nggak punya kelas, paling pakainya struct gitu kan. Kalau misalkan pakai abstrak kelas ya kan nggak bisa segala macam kan ada interface ya kan itu bisa juga dipakai gitu. Yang penting gimana caranya konsep OOP-nya itu bisa dipakai. Contoh misalkan di Golang itu ada nggak enkapsulasi? Ada. Kalau depannya hurufnya Pak Wajar Golang kan ya, kalau nggak salah saya dengar dari sebelah. Kalau misalkan dia huruf depannya itu kapital, berarti kan dia sifatnya public gitu kan. Kalau dia pakainya huruf kecil di awal, berarti kan dia sifatnya private ya, atau misalkan close gitu kan, atau misalkan protected gitu kan. Ada sebenarnya semua bahasa pemrograman itu. Terus misalkan bisa nggak dia overriding pewarisan segala macam bisa, gitu. Nanti tinggal dipelajarin aja. Terus di sini ada vehicle interface, ya kan? Di sini yang sebelumnya itu motorcycle dia punya open doors, nah itu kan nggak bisa tuh yang sebelah kiri yang di awal. Terus kita ikutin panah yang sebelah kanan, ya kan? Kita pecah lagi tuh yang open doors, kita jadiin semacam interface sendiri gitu. Door interface nanti perilakunya itu open doors, buka pintu, ya kan? Nah nanti baru kita bisa turunin tuh ke mobil sama ke motor seperti itu. Makanya motor bisa bergantung tanpa harus memanggil open doors door interface. Yang car butuh buka pintu karena dia manggil dari door interface. Seperti itu. Nah sekarang yang ini terakhir kayaknya nih dependency inversion. Dependency inversion di sini jadi nanti ada istilah namanya high level sama namanya low level ya. Ini biasanya namanya itu di tingkat modul ya, tingkat modul. Jadi misalkan high level itu dia nggak boleh bergantung, tidak diperbolehkan untuk bergantung pada low level modul. Keduanya harus bergantung pada abstrak ya. Terus yang kemudian abstraksi tidak diperbolehkan untuk bergantung pada detail harus bergantung pada abstraksi. Maksudnya apa? Oke, di sini high modul itu kelas-kelas yang berurusan dengan kumpulan-kumpulan fungsionalitas pada hierarki tertinggi yang terdapat kelas yang implementasikan atau sesuai dengan desain yang telah ditentukan. Kemudian low level itu bertanggung jawab pada operasi yang lebih detail. Contohnya misalkan kayak dia koneksi database ya kan, atau dia membuka tutup misalkan database itu mau dipakai dia buka, misalkan database selesai dipakai kan nanti dia tutup gitu koneksinya. Nah itu contoh yang dari low level module. Nah ilustrasinya seperti ini mungkin. Di sini ada robot, dia bilang saya bisa memasak dengan lengan yang terpasang spatula. Jadi tangannya itu ada spatula ya. Terus dia bilang dia bisa masak. Sedangkan kalau misalkan kita menggunakan dependency inversion ya, jadi si tangan si robot ini jangan dipasang spatula aja, bikin semacam kayak screw, dia itu bisa bongkar pasang, bisa pakai spatula, bisa pakai apa lagi tuh, bisa pakai yang lain-lain lah gitu kan, capitan gitu kan, screw apa? Ya, nggak bisa diganti-ganti lah, ya kan nggak hanya spatula saja. Nah ini contohnya nih, di high level itu misalkan ada car, mobil ya, terus di low levelnya itu engine. Jadi di sini kita bisa bedakan itu high level itu apa, low level itu apa gitu kan. Jadi high level itu ibaratnya istilahnya yang
apa istilahnya ya, eh semacam kayak kelas, dia itu bisa ngambil dari kelas-kelas lain. Jadi kayak ibaratnya bisa bisa di apa, bisa dibuat objek baru lah segala macam gitu kan. Jadi nanti bisa dimasukkan ke dalam si car itu kan, pasti dia punya banyak lah. Ya kan, selain kesini kan maka contohnya itu adalah car, mobil. Dia bisa punya engine, punya jenis fuelnya apa, ya kan. Apakah dia mobil listrik atau bukan gitu kan. Makanya bisa di macam-macam high level gitu kan. Nah, sedangkan yang low level ya kan, ini misalkan engine. Mungkin engine bisa jadi high level juga bisa gitu kan. Misalkan kita bisa turunannya lagi tuh. Engine-nya mungkin seri berapa, bukan seri berapa. Bukan, misalkan engine-nya itu nanti turunnya misalkan kayak dia engine apa namanya, jenis terbaru atau jenis baru. Kayak engine-nya itu misalkan sekian apa sih istilahnya ya. Mungkin kayak ada jenisnya gitu kan. Jenisnya misalnya bisa bikin kelas baru lagi gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti ada high level, ada low level. Nah, nanti ketika kita kenakan namanya di IP ini, nanti contohnya sebelah kanan tuh, ya. Sebelah kanan itu ada high levelnya itu misalkan car. Car itu nanti si engine-nya ini, ya, dia jadi semacam kayak engine interface, ya. Kenapa seperti itu, ya? Karena apa namanya, engine interface ini nanti bisa menjadi, nah, menjadi high level yang saya bilang tadi, ya kan? Engine itu bisa jadi semacam kayak high level karena apa? Nanti dia punya turunannya lagi tuh. Turunannya apa? Nah, itu di situ ada petrol engine, ada hybrid engine, ada diesel engine. Nah, makanya di situ saya bilang tadi, karena apa namanya, high level sama low level kita harus bedain tuh, ya kan? Untuk sebuah namanya object oriented. Nah, ini contoh diagramnya. Nah, ini contoh kodenya ya. Nah, di sini sesuai gambar diagram yang tadi ya, kita punya dua kelas. Yang sebelah kiri tuh, yang paling kiri ada kelas mobil, terus ada kelas namanya engine, ya kan. Nah, ini apa namanya, ini yang contoh yang sebelum diterapkan di IP. Kemudian kita buat semacam yang kedua tuh, ada interface, engine interface. Jadi kita buatkan lagi, jadi engine ini udah naik level nih, ya kan. Dia sebelumnya itu low level, ya kan. Kita jadiin apa namanya, semacam high level menjadi sebuah interface, ya. Kemudian nanti si engine interface-nya ini bisa dipakai di turunannya, misalkan sebagai apa, petrol engine, ada hybrid engine, diesel engine dan sebagainya. Nah, contohnya itu yang di main nanti, ya, cara makanya seperti itu. Jadi di main itu nanti kita apa ya, kita buat objek baru namanya itu fuel car, ya. Dia mengambil dari kelas car, kemudian nanti dia memanggil namanya petrol engine. Kemudian nanti ada objek baru namanya diesel car, objek baru namanya hybrid, ya kan? Seperti itu. Jadi kita bisa sekarang punya beberapa macam mobil dengan jenis fuel yang berbeda-beda ya, sesuai dengan engine-nya dia. Oke, mungkin itu ya, sekian dari saya. Di sumbernya saya ngambil dari Decoding, cuman saya nggak tahu nih course solidnya itu dia berbayar atau enggak. Insya Allah nggak berbayar sih kayaknya sih. Nah, ini setelahnya ada studi kasus sih, mungkin bisa dibaca-baca ya. Ini studi kasusnya overview aja ya, mungkin bisa dibaca-baca. Di sini ada misalkan ada sedan nih, mobil. Dia punya dua tipe. Tipenya itu tipe yang konvensional, masih pakai bahan bakar apa namanya, BBM. Kemudian yang tipe E ini adalah tipe elektrik, ya. Nah, ini contohnya yang masih kondisional, pakai fuel tank, ada oli pipe-nya, side engine-nya, ada pistonnya, segala macam. Nah, contohnya kedua, mobil itu punya battery management system, controller, electric motor, dan sebagainya. Nah, kalau dibuat kelasnya mungkin kayak gini jadinya. Ya. Bisa dilah lagi, bisa dibaca-baca lagi. Nah, nanti contohnya misalkan kita buat dari diagram yang sebelumnya kayak gini, kita implementasi jadi sebuah kode, nanti jadi kayak gini. Pertama ada vehicle, car, terus nanti kita buat interface, terus sampai sini. Nah, ini ada running petrol engine. Jadi kita sudah deklarasikan semua kelas yang kita butuhin, inheritance dari mana, ya kan, prinsipal apa yang kita pakai, ya kan. Jadi bisa dipakai di sini. Misalkan kita buat semacam kayak petrol car gitu kan. Ya udah ini.
yang bisa apa namanya kita panggil objek-objeknya jadi seperti ini. Nah kemudian kita yang bikin yang semacam buat electrical engine seperti ini, nanti ketika running di mainnya juga seperti ini. Begitu guys. Ini pembukaan yang sangat advance, mungkin kedepannya insya Allah teman-teman yang lain bisa lebih ringan ya. Oke, ada sekali bro. Mungkin ada tanya jawab terkait materi. Apa nih, baru bikin login aja udah bahas kayak begini. Ya nggak apa-apa, ini nice to have gitu kan. Mungkin di tempat lain belum tentu tahu materi ini gitu kan. Sebagai introduce aja. Gimana? Kalau nggak ada ya nggak apa sih. Cuman kalau udah jujur gerah ya di sini. Gerah. Iya, keringatan gue nih. Hah? Enggak, emang gerah. Mas Asad gimana Mas Asad? Ya, memang yang lain ada pertanyaan. Yang ini cukup masuk kompleks juga ya. Kalau prinsip itu kan pegangan ya. Iya. Pegangan sebuah developer ya. Developer itu kan ya termasuk programmer juga kan ya, Pak Fatan. Iya. Nah, saya ada sedikit pertanyaan, nanti teman-teman bisa sambil memikirkan pertanyaan. Apakah Solid ini memang menjadi Solid ini ketika kita memakai yang S tadi kan apa sih yang pertama itu? Oh, Single dan segala macam itu ya sampai seterusnya. Iya. Apakah kemudian kita pertama memakai single itu sudah pasti seterusnya kemudian O kemudian L dan I atau kita bisa S aja nih atau itu memang sebuah satu kesatuan yang memang harusnya dipakai gitu. Itu sih kira-kira. Boleh jawab apa gimana? Ya. Kalau yang lain belum ada dijawab dulu nanti. Jadi Solid kita harus pakai mana dulu nih? Yang S atau semuanya atau pilih sesuai kemauan? Ya lagi-lagi balik ke sesuai dengan studi kasus yang dipakai, ya kan? Apakah cocok memungkinkan pakai prinsip yang salah satu dari 5 ini? Dan monggo silakan dipakai gitu kan. Ya mungkin namanya prinsip ya pegangan ya. Dipakai boleh, nggak dipakai juga boleh gitu kan. Senyamannya kalian aja gitu kan. Tapi dalam koridor ini para ahli yang membuat gitu kan. Kalau misalkan mereka memang udah membuat, ya apa salahnya nggak dicoba gitu kan. Tapi yang menjadi semacam kayak awareness juga buat kita semua. Solid ini nggak semerta-merta kita telan mentah-mentah kita pakai di proyek kita. Ya kenapa? Karena Solid ini biasanya kepake buat proyek yang ibaratnya udah besar skopnya. Ya perlu namanya itu banyak engineer di dalamnya, ya kan. Makanya Solid ini dipakai gimana caranya setiap engineer satu dan yang lainnya itu bisa mudah memahaminya gitu kan. Kayak misalkan engineer baru, bang kok ini fitur ini nggak ada di kelas yang ini, oh enggak gitu kan. Fitur ini ngambil dari sini karena ini adalah turunannya dari si kelas yang ini misalkan kayak gitu ya kan. Nah, terus kalau misalkan dipakai buat sendiri bisa nggak? Bisa gitu kan. Ya cuman pasti kendalanya nanti bakal waktunya lebih banyak buat ngerjain kan karena kita harus nanti kita pilah-pilah lagi, kita bikin reportnya sendiri gitu kan. Memang dampaknya itu kalau misalkan kita pakai kayak gini nanti bakal jadi over engineering. Kalau buat solo mungkin ya kita pakai semi-semi lah gitu kan, jangan pakai diambil semuanya sih ya. Berarti sesuai dengan karakter project kita juga gitu. Cuman kalau misalkan teman-teman mau spare waktunya banyak di situ nggak apa-apa, silakan sok aja coba gitu. Ya mungkin kalau untuk studi kasus sesuai dengan project atau teknologi atau bahasa pemrograman yang teman-teman bisa, insya Allah di luar sana udah banyak sih, ya kan. Mungkin nanti untuk high levelnya mungkin nanti ada belajar desain pattern, mungkin udah pada mencoba lah, ada sering pakai framework ya kan.
apalagi konsep MVC gitu kan udah sering dipakai gitu kan. Bisa nggak nerapin ini? Bisa, coba aja ditelaah, pasti bisa. Itu sih. Ya, terima kasih Pak Pada. Yang lain ada apa aja boleh nih? Ada nggak? Masih ada sedikit waktu, kalau ada 10 menit. Makan siang udah nyampe belum? Makan siang udah nyampe belum? Makan siang belum. Belum. Nah, gimana yang lain ada? Makan siang udah nyampe belum? Kalau nggak ada kita cukupkan gitu. Nanti PPT Izin bertanya Bang. nggak bisa download ya. Nanti saya share yang versi bisa di downloadnya. Izin bertanya Bang. Tes. Masuk nggak ya suara? Oh, Mbak. Ini nggak ada siapa? Sebelah nggak ada kesini. Mana? Mana pada hilang nggak ada. Atau nggak nanya si Ilham? Halo. Gimana teman-teman, ada nggak yang di Zoom, yang di sebelah? Ilham dan teman-teman. Izin bertanya Bang. Mana Rofik? Kapan nggak buka ini? Tahu nih Rofik bilang Ilham mau nanya katanya. Ini lagi butuh obat. Mana Mas Marli? Apaan? Nanya. Aduh. Nah, di Zoom. Ada yang nanya di Zoom kah? Nggak ada anjir. Hoax nih, hoax. Hah? Bagaimana pensi Open bisa membantu dalam mengembangkan perangkat lunak? Ikro Bang, Ikro. Tawa lagi. Bilang. Ini mau dijawab apa gimana? Bagaimana persiapan kelas prinsipal membantu dalam mengembangkan perangkat lunak? Emang dijawab. Dijawab nggak? Ya udah spesial buat Mas Ilham. Di sini ada nama Ilham juga kalau masalahnya. Oh iya. Ilham yang mana ya buat ini? Oh, Ilham yang sebelah ya. Jadi open close itu apa ya? Jadi sistem itu terbuka untuk spesifikasi baru, ya, dan tertutup juga dengan spesifikasi baru. Yang penting itu dia tidak perlu mengubah yang telah ada. Kayak gitu. Nah, contohnya nih ilustrasi. Nah, mungkin Bang Ilham bisa lihat nih dari diagram ini nih, ya kan, paham lah. Jadi kayak sinema itu dia itu pasti ada namanya tuh admin fee ya. Nih saya terangin lagi, ada admin fee ya kan, ada pembayaran untuk adminnya, dan mungkin setiap admin dari setiap kelas itu beda-beda ya kan, ya pasti harga dari setiap kelas. Setiap jenis sinema itu pasti beda-beda lah, ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah gitu kan, namanya juga sesuai dengan jenis pelayanan dari sinemanya itu kan. Nah makanya daripada kita buat semacam kayak kelas baru untuk cinema calculation-nya, mending kenapa nggak jadikan behavior dari si sinemanya itu ya. Makanya ketika nanti ada semacam kayak jenis untuk sinema baru kan tinggal manggil merujuk dari si sinema. Atau mungkin contoh lainnya gini deh, misalkan ada semacam kayak ini ya tadilah nggak jauh-jauh, misalkan dari produk ya. Produk itu kan punya harga tuh, ya kan. Punya harga, punya semacam kayak
harga admin fee-nya, bukan admin fee istilahnya, kayak mungkin yang dia itu sifatnya apa namanya, punya harga, terus punya, ya pasti ada, kalau misalkan kayak dia itu sifatnya elektronik, pasti dia punya semacam kayak nanti ada biaya lainnya gitu kan. Kalau misalkan yang vegetable atau misalkan yang dia food bisa punya biaya untuk lainnya, itu bisa nanti taruh di entitas produk aja gitu kan. Nanti ketika turunannya misalkan ke semacam kayak jenisnya itu food, gadget ya kan, terus semacam kayak produknya itu jasa gitu kan, jasa produk juga kan, makanya bisa tuh semacam kayak gitu nanti ambil dari turunan seperti itu sih mungkin. Ada lagi nih, apa hubungannya antara OCP dengan konsep lain dalam solid dalam pemrograman berbasis objek? OCP hubungannya apa? Ya, bentar. Sebenarnya kalau misalkan dikatakan sebagai setiap nggak OCP doang ya, mungkin setiap prinsipal lain sebenarnya bisa saling berkesinambungan. Makanya saya katakan tadi di awal sesuai dengan status tadi kasus yang dipakai seperti apa. Kalau misalkan dia setelah OCP, misalkan nanti dia mau semacam kayak apa namanya, hubungannya sama konsep-konsep lain ya bisa ada hubungannya ya. Misalkan tadi tuh yang saya bilang tadi di sebelumnya. Misalkan tadi kita pakai OCP itu tentang produk ya. Produk itu dia punya nilai. Tadi kan contohnya kan sinema ya. Kita ganti lagi misalkan namanya produk. Produk itu dia punya nilai ya kan. Punya nilai, punya harga gitu kan. Terus misalkan ada harga lain-lainnya, misalkan harga mungkin harga misalkan yang gadget nanti ada semacam kayak harga biaya asuransinya ya kan. Misalkan biaya asuransi buat yang makanan beda, buat yang gadget beda, buat yang lain-lain beda gitu kan. Nah, kayak gitu kan kalau misalkan kita lanjut lagi ke yang apa namanya selanjutnya, misalkan tentang LSP gitu kan, itu kan bisa ya, masih saling berkaitan. Misalkan kayak misalkan kita yang tadi produk ada semacam kayak yang food produk atau yang bukan food produk. Kalau yang food produk punya get expired segala macam gitu kan, itu bisa masih saling terhubungan. Jadi makanya prinsipal ini bisa dipakai ya mungkin sesuai dengan tadi kasus masing-masing gitu. Ya balik lagi cocoknya seperti apa ya, apakah harus dipakai semuanya ya, mau monggo silakan bisa gitu kan. Mungkin dari yang paling mudah dulu aja mungkin ya, yang sering dipakai tuh pertama yang satu tuh regulasi apa namanya, responsibility ya, single responsibility. Nah itu mungkin yang bisa teman-teman pakai tuh ya kan, nggak kayak satu handler dia nge-handle banyak apa namanya yang bukan job desk-nya dia, itu bisa dipecah lagi. Nah itu mungkin yang paling banyak bisa dipakai teman-teman tuh mungkin dari situ aja dulu gitu kan. Mungkin setelahnya nanti ketika misalkan nanti udah bisa di situ ya kan, udah done gitu kan, udah beres gitu kan, baru lanjut lagi yang OCP gitu kan, bisa seperti itu. Terus bisa lanjut lagi yang ke LSP dan sebagainya gitu bisa gitu kan. Jadi memang saling terhubungan gitu kan. Memang ini step by stepnya memang yang paling awal itu yang tadi itu yang S itu single responsibility. Makanya setiap naik nanti mungkin makanya kita lihat semakin sulit ya kan. Contohnya terus kayak semakin apa namanya, tadi kasusnya juga semakin rumit, terus apa namanya penjelasan semakin rumit ya, memang itu tingkatan level, bukan kayak kita harus, bukan istilahnya kayak apa namanya, istilahnya list itu kan ada semacam kayak order sama apa namanya unorder ya. Order itu kan yang 1, 2, 3 A B C gitu kan. Cuman yang unorder itu kan betulnya titik-titik ya kan, list sama titik-titik. Enggak, jadi yang solid ini sebenarnya tadi yang order itu seperti itu. Dan kalau kita bersangkutan pakai yang OCP, pasti kita udah pakai yang namanya itu single responsibility gitu kan. Tapi apakah kita bisa ngambil salah satu langsung kelima segala macam? Bisa sebenarnya. Cuman namanya level kan pasti bertingkat. Nggak mungkin kita manggil yang nomor 5 tapi yang
nomor 2, nomor 1 nggak dipakai, pasti kepake gitu kan. Ibaratnya seperti itu sih. Apa sudah terjawab belum atau mau ada pertanyaan tambahan dari siapa tuh? Mas Raffi Ahmad. Nagitanya mana Selafinanya? Terus apa lagi nih? Jadi berapa sih kita? 11.28 ya. Jadi berapa Mas? Jam berapa? Ini udah sih Kak, tapi kalau misalnya masuk Udah mungkin last the last one kalau nggak ada kita tunggu 3 menit. 2 menit. Itu lagi deh. Biar ya elok. apa? Kan soal ini kan tadi kita bahas lebih banyak kayak keuntungannya lah. Iya. Kira-kira ada nggak yang bikin kelemahannya gitu loh, kayak kekurangannya? Oh, iya. Tidak. Untuk kekurangannya tadi salah satunya ya. Yang pertama kita terlalu banyak spare waktu. Namanya proyek kan kejar deadline pasti kan. Kejar deadline. Terus kita dari faktor diri kita sendiri kayak misalkan kita kayak nggak ada waktu, mut-mutan, lagi capek segala macam gitu kan, pasti ada ya kan. Pertama itu spare waktunya terlalu banyak karena kita biasanya itu kalau misalkan nggak pakai solid ini ya sejadinya aja gitu kan, yang penting kelar, yang penting jalan gitu kan. Nah pakai solidnya kan kita harus kayak mentelaah lagi yang mana bisa standalone, mana lagi yang bisa dia entitas sendiri gitu kan. Berarti kan butuh waktu ya kan, itu yang pertama. Yang kedua ya kan, kalau kita terlalu bikin semacam solid ini yang terlalu kompleks, ya kan, jatuhnya nanti over engineering. Maksudnya apa? Ya terlalu istilahnya kayak project ini over engineering dalam artian lu handle sendiri pun ya kayak buat apa gitu kan. Solid ini kan dipakai buat kita misalkan nanti bisa kerjasama sama tim misalkan, ya kan. Makanya nanti kalau misalkan untuk mengarahkan, untuk misalkan meneruskan project segala macam, ya kan, ada engineer baru masuk segala macam itu bisa gampang gitu kan. Makanya solid itu fungsinya di situ, ya kan. Kekurangannya ya itu over engineering gitu kan. Terus yang ketiga mungkin lebih ke ini sih, apa namanya, dia itu untuk mempelajarinya atau menerapkan cenderung kayak sulit, lama gitu kan. Karena biasanya itu ibaratnya ini kan ibaratnya udah kelas yang ibaratnya itu udah next levelnya OP lah ya kan. Berarti kan harus punya basic dulu OP gitu kan. Nggak bisa seolah semata-mata itu orang bisa masuk ke solid, nggak bisa gitu kan. Mungkin kekurangannya memang harus banyak literasi dulu sih, baca-baca ya kan, cari studi kasus ya kan. Mungkin engineer yang baru masuk bikin codingan solid apa ini gitu kan, nggak bisa masuk gitu kan. Mungkin kekurangan di situ, nggak bisa diterima ke apa namanya engineer baru ya. Kecuali memang engineer baru itu punya mentor atau misalkan punya apa namanya apa ya mentor lah istilahnya ya, atau senior engineer dia lah ya karena bisa apa namanya menjelaskan terkait soal itu ya gitu, terlalu panjang untuk dipelajari, makanya kekurangannya di situ. Cuman kalau udah memang ini udah bisa, kelebihannya banyak gitu. Kita melihat kelebihan dan kekurangan itu pasti kan ada ya, makanya itu kalau misalkan ada kekurangannya dibandingkan kelebihannya mungkin ya nggak apple mungkin ya, itu sih. Ada tambahan atau ada tambahan lagi? Cukup? Oke. Bang, sudah ya. Oke, karena ini sesi pertama kita, insya Allah nanti ada next dari teman-teman yang lain ya. Ini sebagai pembuka, insya Allah ada manfaatnya. Kalau misalkan ada kurang dan hilang, dimaafkan ya, yang selebar-lebarnya. Terus karena waktu juga sudah mepet ya, makan siang terus istirahat isoma juga. Mungkin dari saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.